Ya, salam sejahtera, damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang Pastor Andy Simon kasihi. Hari ini, Senin 6 Juli 2020, sebuah kebahagiaan. Pastor masih berkesempatan mendoakan. Tadi keluar dari mesbah, pokok-pokok doa yang sudah masuk sejak kemarin ya, hari Minggu 5 Juli 2020, ada perkenanan Tuhan. Di dalam doa-doa itu juga banyak hal yang roh ini dikuatkan, dibangun, dan juga belas kasihan Bapa mengalir menyembuhkan orang-orang sakit. Baik, ada beberapa hal penting saudara-saudara yang Pastor mau sampaikan. Yang pertama, bahwa firman Tuhan ini adalah hidup, benar, berkuasa, berlaku sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu, tadi Pastor juga coba mereview ya. Nanti ini bisa di cross check bahwa sekitar 1 bulan lalu, di dalam live Pastor pernah katakan bahwa sebagian besar pertemuan gerejawi itu akan dibuka tanggal 5 Juli. Itu tepatnya Pastor live streaming itu sekitar sebulan lalu. Lagi di mana pandemik itu waktu dengan begitu kencang ya, sedang memberi rasa takut, intimidasi, dan memang ada ratusan ribu hingga jiwa yang meninggal oleh karena COVID-19. Dan saat doa di hadapan Tuhan, membangun manusia rohani ini, diingatkan kembali, tuh kan, apa yang kau ucapkan dapat terjadi. Karena Tuhan yang di dalam Bible, Tuhan yang menyelamatkan hidupku, adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dan ketika merenungkan ini, saya teringat kemarin hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, 70% rasanya lebih ya, pertemuan gerejawi sudah dibuka. Nanti ini bisa Bapak Ibu melihat bagaimana tayangan ulangnya di YouTube ya, saudara-saudara, bahwa doa orang benar memiliki energi, kekuatan. Hari ini terjadi apa yang bulan lalu Pastor ucapkan dengan iman. Terjadi, dapat terjadi. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemarin 5 Juli 2020, banyak rekan-rekan pelayanan sudah mulai bersyukur banget ya, bisa memuaskan jemaat-jemaat yang mereka gembalakan. Ya, sekitar 4 bulan gereja tertutup. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Pastor Andy, sehingga selama 4 bulan, sekalipun tertutup gedung gereja, tetapi ada begitu banyak hati-hati yang terbuka lebar, hati yang lapar dan haus mendengar firman Tuhan, menerima doa-doa keselamatan, pengampunan, kelepasan, serta kesembuhan in Jesus name. Pastor doakan yang menyaksikan video ini semuanya sehat-sehat terus, panjang umur. Kita diizinkan Tuhan Yesus menjadi saksi mata. Antara tanggal 5 Juli 2020 maksimal 12 Juli 2020, in Jesus name, ini declare ya, ini doa, ini harapan, ini kata-kata iman ya. Peribadatan terbukalah kembali, ruang publik terbukalah kembali, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya. Nah,
Hal yang kedua, saudara-saudara, pastor dapat, dan ini adalah kabar sangat baik ya, yang ditujukan tentu bagi mereka yang sedang ada di bagian ini. Apakah itu? Di dalam doa, pastor mendapat kekuatan iman serta keberanian untuk menyampaikan ini. Apakah itu? Bahwa melalui doa, Bapak Ibu Saudara yang percaya, orang yang cacat, sekali lagi, mereka yang cacat, melalui doa-doa orang percaya yang beriman, berserah, tertuju kepada penguasa hidup kita, Yesus Kristus, amin, dapat disembuhkan. Amin. Orang-orang cacat melalui doa Bapak Ibu, doa orang percaya, doa dengan iman. Sekali lagi, orang-orang cacat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dapat disembuhkan. Kesembuhan ini bisa instan, bisa berproses. Tumbuhnya orang cacat melalui doa in Jesus name menjadi sempurna. Maka mungkin hari ini Bapak Ibu punya kerabat cacat, atau mungkin engkau dihadapkan dengan buah hatimu yang menurut vonis dokter cacat. Mulailah berdoa. Doa ini memang tidak nampak Bapak Ibu, tetapi memiliki mujizat. Karena kita berdoa bukan kepada pribadi yang tidak ada. Tidak nampak bukan berarti tidak ada. Listrik tidak kelihatan alirannya bukan berarti tidak memiliki strum. Udara tidak kelihatan bukan berarti tidak memiliki oksigen untuk kita bernafas, buat paru-paru dan jantung kita. Demikian pun doa Bapak Ibu mungkin tidak kelihatan, tetapi memiliki kekuatan yang adikodrati. Tulang bengkok, tubuh cacat, struktur body tidak sempurna, mungkin tampaknya demikian. Mulailah berdoa. Doa itu ibarat sekering lampu dengan saklar lampu. Itu yang dimiliki manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika saklar lampu ini dicolokkan kepada colokan listrik, maka sekring lampu itu bohlamnya akan menyala, akan bersinar. Doa pun demikian. Mungkin hari ini Bapak Ibu memiliki keluarga di ambang perceraian. Sorry to say, mulailah berdoa. Jika sedapat-dapatnya engkau diancam untuk diceraikan oleh pasangan Bapak Ibu, ini mungkin agak aneh, tapi coba sebelum lebih jauh, baik ke pengadilan atau hal-hal yang membuat hati ini tidak damai. Mungkin agak susah, tapi kenapa tidak engkau coba pertahankan? Bagaimana waktu kalian memadu kasih, berpacaran, kalian memperjuangkan cinta itu. Hari ini jangan lemah. Apa saran pastor sebagai hamba Tuhan? Pegang tangan pasanganmu dan berkata, Ma, Pa, saya hargai keputusanmu. Saya mengerti kondisi yang buruk ini. Tapi sebelum kita melangkah, make decision hal-hal yang lain, yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa itu ajaib. Doa itu melebihi meeting ataupun rapat diskusi panjang untuk sebuah keputusan-keputusan yang diambil secara musyawarah atau logika. Doa itu mengalahkan, ayo kita duduk bahas apa duduk persoalannya.
mau duduk persoalan, mau berdiri persoalan, mau lari persoalan, masih bisa terjadi hal-hal yang tidak sepakat, emosi, kedagingan. Tetapi berbeda ketika kita mulai berdoa bersama. Di sana kita mengizinkan Roh Kudus intervensi hati kita, menekan ego kita. Oh, tidak mustahil Bapak Ibu. Pastor sudah rasakan, pastor sudah melihat depan mata sendiri orang-orang yang sangarnya, wajahnya kayak setan ketika marah, merah, mata melotot. Dengan doa reda semuanya, air mata mengalir, kata-kata maaf keluar, kata pengampunan keluar. Ketika tidak doa, tidak ada. Sampai 7 turunan, saya nggak ampuni. Dendam sampai kuburan. Wah, itu terjadi di luar doa. Tapi ketika mulai berdoa, yang sangar tiba-tiba menjadi melo, yang amarah menjadi cinta kasih. Dan tidak ada kata-kata lain lagi. Mungkin sampai kata-kata maaf pun juga sudah tidak dapat mewakili. Yang ada hanya air mata dan pelukan. Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada masalah rumah tangga, sebelum ambil keputusan yang jahat, yang salah, tarik pasanganmu dengan kasih. Pegang dua tangannya, peluk dia. Ma, Pa, yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Anda yang mau putus asa, Anda yang mau merasa hari ini ada mungkin divonis dokter jantungnya sisa 30%. Ada gangguan sesak nafas. Dan mungkin terbersih pikiran untuk udah hopeless, aku akhir hidup saya saja. Tunggu dulu. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan Anda kekekalan. Jangan kamu rusak rumah Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan engkau sekali-kali mengakhiri hidupmu, karena hidup dan mati adalah milik Tuhan. Selama Roh Tuhan masih ada dalam ragamu, engkau bertanggung jawab penuh untuk menjaganya. Tapi jangan engkau sekali-kali mengakhirinya, karena engkau akan dibinasakan. Terus pastor saya udah gak tahan dengan kondisi ini. Meskipun dalam hati kerinduan saya rindu melihat anak cucu saya besar, anak-anak saya masih kecil. Dokter memvonis saya sakit dan umurku tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, hidup dan mati kita bukan di tangan medis, bukan di tangan dokter, di tangan Tuhan. Saya yang harusnya sekitar 2014, 6 tahun lalu harusnya meninggal. Dan kalaupun hidup, saya akan bawa kemana-mana insulin. Saya akan semakin memburuk. Tapi demi kemurahan Tuhan Yesus, Anda dan dunia jadi saksi hari ini. Kok bisa dunia? Karena kehidupan pastor, pelayanan pastor ada di media sosial YouTube. Dan semua orang melihatnya. Saya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga, anakmu, keluargamu, kesehatanmu akan hidup dalam kemurahan Tuhan. In Jesus' name. Ayo, pastor bisa bicara banyak hal tentang kasih, kuasa, kemurahan Tuhan. Tapi izinkan Tuhan sendiri berbicara kehendaknya di hati Anda. Satu sabda firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Matius 18 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, 2 orang itu mewakili suami istri udah cukup. Kau punya anak, luar biasa. 2 orang sepakat meminta apapun juga. Ya, pastor gak salah baca. Ketika engkau ada dalam firman Tuhan,
Pasti engkau nggak minta istri 2 atau istri 3 kan? Ketika engkau nyadar kita butuh firman Tuhan, Tuhan berkata, sepakat 2 orang meminta apapun juga. Dalam kehendak Tuhan pasti engkau nggak minta untuk percinahan atau perselingkuhan. Enggak kan? Dalam pertobatan, dalam sesuatu yang baik sesuai rencana Tuhan, 2 orang daripada sepakat meminta apapun juga. Saya punya Tuhan yang hidup. Anda pun demikian di dalam Yesus. Amin. Apa kata Tuhan Yesus? Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Iya, itu tidak salah. Tercatat perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 19. Anakmu cacat hari ini, pegang tangannya, 2 tangan sepakat. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak merancangkan hari depan yang celaka. Engkau divonis dokter, umurmu tidak panjang lagi. Yang bicara ini juga demikian. Tapi Tuhan memberiku hidup. Memang suatu hari Pastor pun akan meninggalkan dunia ini. Kerinduanku dan inilah yang menjadi passionku. Ketika saya menutup mata, saya puas karena saya hidup bagi Tuhan. Saya berdoa bagi orang-orang yang digerakkan Tuhan mendukung pelayanan ini. Pelayanan ini, Pastor melihat juga diberkati Tuhan. Dan orang-orang yang mendukung pelayanan ini, karya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan Yesus tidak dusta. Minta apa saja, sesuai kehendaknya tentunya. Engkau nggak minta kan untuk orang celaka. Kita meminta sesuatu yang baik. 2015 awal tahun, Pastor meminta. Waktu itu sebuah keadaan yang membuat saya meminta tempat untuk dipakai pelayanan. Itu sekitar 2015 bulan Januari. Lalu saya tiba-tiba nyetir dan menuju ke tanah kuburan. Sampai di tanah kuburan, saya menangis. Karena waktu itu kami tidak memiliki tempat untuk dapat digunakan pelayanan. Kami tidak memiliki uang. Tapi selalu sejak muda saya katakan, kami memiliki iman. Itu lebih daripada cukup. Dan dapat membelanjakan lebih daripada uang. Dan sampai di kuburan itu, hatiku dijamah Tuhan. Dan saya mulai berdoa. Pada waktu itu saya berdoa alone, seorang diri. Tapi saya percaya ada Roh Kudus. Jadi kata 2 orang sepakat. Saya percaya Roh Kudus adalah yang membimbing saya, termasuk menolong saya berdoa. Saya menangis di tanah kuburan itu. Atas dasar apa saya menangis? Ini. Dalam doa saya berkata, Bapakku di surga, dimuliakanlah namamu. Demi kemurahanmu. Ini tidak diucapkan, tapi ini yang di hati.
Kalau orang yang sudah tidur saja dalam keabadian, dalam arti meninggal ya, Bapa itu memberikan tanah untuk meletakkan tulang belulangnya. Dari sana saya mulai menaikkan doa. Sekarang Bapa, masakan kami anakmu ini yang meminta tanah dipakai untuk berkumpul, menyatakan mujizatmu, menyatakan karyamu, menyatakan firmanmu, menyatakan kasihmu. Please Bapa, berikan. Kalau orang meninggal saja dapat tanah untuk meletakkan tulang belulangnya, masakan saya anakmu Bapa, yang mau melayanimu, mendoakan orang-orang sakit. Waktu itu belum ada healing center Bapak Ibu. Geraha YHS itu belum ada. 2015 bulan Januari belum ada. Tapi ada lewat doa. Saya berkata, Tuhan saya minta lahan, tanah untuk kami boleh pakai, bangun dengan sederhana, dengan caramu, untuk memuliakan namamu. Saya nggak tahu gimana caranya Bapak. Amin. Udah deh. Pastor lakukan hal yang pastor tergerak, mulai penyembuh jalanan, mulai jalan. Suatu hari pastor jalan, ada tempat. Itu tempatnya jauh sekali, masuk di hutan. Kalau istilah di Balikpapan itu daerah Karyango. Ya, orang-orang berkata di sekitar pastor waktu itu, ngapain? Siapa yang mau ke sana? Karena saya percaya Tuhan bisa memberkati sekalipun di dunia orang mati, di jurang maut, bahkan di lembah, di hutan yang katanya kalau kita membuat pelayanan di daerah sana, siapa yang mau ke sana? Kan bukankah agak jauh dari kota? Namun saya percaya kalau Tuhan yang menyediakan, Tuhan pasti tahu caranya bagaimana memberkati tempat itu untuk kemuliaannya. Dan ternyata waktu itu adalah waktu ujian. Saya percaya Tuhan dalam keadaan buruk atau mengembalikan keinginanku. Tentu kalau keinginan kita mau dong yang ini, yang itu. Tapi Tuhan izinkan yang jauh daripada ekspektasi. Tapi saya tetap mau. Karena saya percaya Tuhan, bukan melihat apa yang kelihatan. Wah, pastor jadi cerita banyak hal ini. Tapi paling tidak ini saudara makan baik-baik ini bahwa doa ini luar biasa. Dan kalau tidak seizin Tuhan, akhirnya memang tidak jadi di sana. Dan singkatnya, pastor jalan kaki. Seperti biasa hari-hari pastor jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Dan Anda melihat banyak video, ratusan video pelayanan jalan kaki. Melihatlah tanah Geraha YHS, Jalan Marta Dinata nomor 3. Pastor sekali lagi tidak memiliki uang, tapi saya punya iman. Singkatnya, nanti next ya, kapan-kapan kita cerita lagi ya. Tapi saya mau singkat saja. 2015 bulan April, dengan iman dan cara Tuhan, kita membeli lahan di Geraha YHS. 2015 bulan April. Kami hadapi 3 tantangan besar. 1, bagaimana cara membayarnya. 2, katakanlah terbayar.
bagaimana cara membangunnya. Ini pun tantangan besar. Katakanlah dua ini diberi kemampuan membayar, diberi lagi bonus membangun. Ini semua bicara soal finansial, Bapak Ibu. Yang ketiga lagi, bagaimana bisa mengaktifkannya sementara posisi Geraha YHS tanah itu bersebelahan dengan masjid. Tiga hal ini, bagaimana kita bisa melakukan aktivitasnya? Apakah izin-izin bisa didapatkan? Wah, pastor cerita gini, pastor kagum sama Tuhan Yesus. Ya sudah, nanti sambung kapan-kapan. Pada prinsipnya Anda semua tahu hari ini Geraha YHS sudah berdiri, sudah ada, sudah lunas, sudah dipakai dan jadi berkat bagi Indonesia. Glory to God. Saya mau bilang apa lagi? Kecuali saya mau bilang, Tuhan yang saya beritakan, Tuhan yang sanggup menjawab doamu. Tuhan Yesus yang berkata, saya tutup dengan kalimat ini. Tuhan Yesusku, penguasa hidupku, berkata, Andi Simon, dan semua Anda yang mendengar pesan lewat mulut Pastor Andi ini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Let's pray. Jadilah padamu kehendakmu Bapa atas kami, dan jadilah pada kami apa yang Bapa kehendaki. Sesuai firman-Mu, kami terima dan kami mau lakukan. Kami tahu doa perlu dari hamba Tuhan seperti ini. Namun dalam sesi hari ini, kami mau sepakat membuat aksi kami, memegang tangan istri suami kami, mendoakan perusahaan di mana kami bekerja dipercaya Tuhan, atau mulai menulis impian kami dan menaruh dalam doa, atau mulai mendoakan impian-impian, dream yang Tuhan beri atas kami. Atau mungkin ada hal yang sama yang mereka perlu tanah. Dengan sharing ini mereka boleh mulai beraksi, melakukan iman mereka melalui doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa orang benar diberkati. Mulailah berdoa untuk kesembuhan penyakit Anda, untuk pemulihan kesehatan Anda, atau untuk keutuhan rumah tangga Anda. Berdoalah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Selamat berdoa, selamat melakukan firman Tuhan, dan selamat melihat karya Tuhan yang ajaib. Person-person akan berbeda, keluarga akan berbeda, tapi kita akan melihat Tuhan ini hidup, dan Dia adalah master design yang sangat luar biasa. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kalau Pastor Andy ditolong Tuhan sampai hari ini, anakmu yang cacat juga dapat ditolong Tuhan. Keluargamu dapat ditolong Tuhan. Dan kalau Anda terberkati dan Anda memiliki berkat-berkat Tuhan dalam hal yang lain, Anda menjadi saluran berkat buat pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Baik, Shalom. Saya Pastor Andi Simon, sebuah kehormatan dapat melayani saudara-saudara dan mendoakan form-form doa orang-orang sakit. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Immanuel. Shalom.